Pemirsa, biasanya kalau mendekati hari Lebaran begitu ya, rata-rata banyak orang dan masyarakat juga ingin membeli kue kering untuk membagi-bagikan hampers kepada rekan kantor ataupun keluarga. Nah, terkait tadi pembahasan kita, kue kering yang mulai melonjak begitu ya, ada kue kering yang ada di Kampung Nastar. Nah, kita akan lihat bagaimana penjualan kue kering di Kampung Nastar ini. Sudah ada rekan kami, reporter Garuda TV Nindi Dewinta di sana. Nindi, kue kering apa saja di sana yang sudah rame diborong dan bagaimana pesanannya menjelang Idul Fitri? Silahkan laporannya, Nindi. Enggak apa-apa. Ya, selamat siang Sheila dan juga pemirsa. Semakin mendekati hari Lebaran nih, kue kering semakin diburu oleh ibu-ibu untuk menyajikannya di setiap meja saat silaturahmi saat di hari Lebaran. Maka tak heran kalau permintaan dari kue kering berbagai macam varian ini meningkat setiap tahunnya. Dan terkecuali di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Kampung Nastar, di Kelurahan Larangan, Kota Tangerang, Banten, yang menjadi salah satu sentra dari kue kering yang memang sudah ada dari tahun 1990-an nih. Nah, untuk mengetahui seperti apa aktivitas dari pembuatan kue kering yang memang semakin hari semakin banyak permintaannya, sekarang saya akan menemui salah satu pemilik dari rumah produksi yang ada di Kampung Nastar dengan Mbak Asri yang sedang memanggang kue nih. Aduh, wanginya sekali. Walaupun puasa saya masih harus menahan karena memang wanginya itu menggiurkan sekali. Tapi kita mau berbincang sedikit nih sama Mbak Asri. Mbak Asri, Kampung Nastar ini kan terkenal sekali dengan sentra rumah produksi kue kering. Sebenarnya ini kenapa sih dinamika Kampung Nastar yang sudah sejak dari kapan membuat kue kering ini? Untuk Kampung Nastarnya sendiri baru kurang lebih 4 tahunan ini. Kalau misalnya untuk produksinya pribadi sendiri itu dari tahun 90-an. Dari 90-an, jadi memang turun-temurun gitu ya Mbak Asri. Nah, kue apa aja deh yang kan di sini dibilang Kampung Nastar, berarti bukan nastar aja, berkembang. Dan apa aja sih kue apa yang disajikan? Setiap tahun memang makin bertambah banyak, kayak ada kue nastar, nastar keju, sagu keju, keras tengel, putri salju, lidah kucing, mede coklat, masih banyak lagi yang lainnya. 18 varian ya total. Nah Mbak, untuk sampai saat ini nanti Lebaran kan juga udah PO nih katanya, karena memang udah banyak yang pesan lebih dahulu. Udah menghabiskan berapa toples nih Mbak untuk dijual? Kurang lebihnya itu udah 8.000 toples. Kurang lebih. Iya. Toples untuk sampai Lebaran? Mungkin Lebaran bisa nambah lagi. Sampai Lebaran. Mbak, ini menjadi salah satu kampung yang banyak rumah produksi rumahan menjual kue-kue. Ini menjadi pengembang ekonomi masyarakat. Itu seperti apa sih Mbak? Awalnya tuh kenapa bisa disebut kampung dan membudayakan dari masyarakat sendiri? Oh iya, awalnya disebut Kampung Nastar itu karena di sini tuh ada beberapa rumah produksi yang membuat kue nastar ini juga. Kurang lebih ada 13 itu ya rumah. Dan kami itu menggunakan tetangga, maksudnya tetangga untuk yang memberdayakan tetangga untuk membantu gitu. Jadi untuk meningkatkan ekonomi di lingkungan kita juga jadinya gitu. Ya, usai jauh-jauh menggunakan tenaga orang luar gitu ya Mbak. Jadi meningkatkan ekonomi di sekitaran lingkungan aja, jadinya meningkatkan juga UMKM di Indonesia gitu. Mbak Asri, terima kasih. Lanjutin memanggangnya. Saya akan melanjutkan laporan ke pemirsa Garuda TV. Ya, itulah tadi penuturan dari Mbak Asri, salah satu pemilik dari rumah produksi kue kering yang memang setiap harinya terus melakukan pemanggangan, pembuatan kue, karena memang sentra dari Kampung Nastar ini selalu menjadi primadona karena sebelum Lebaran tapi juga PO-PO dari kue ini sudah dilakukan jauh dari sebelum bulan Ramadan. Dan tadi pun disampaikan bahwa 8.000 toples sudah habis dipesan. Dan sekarang ini tinggal menunggu giliran seperti apa sih untuk memenuhi dari pesanan-pesanan tersebut yang nantinya akan dibawa untuk hantaran ataupun menjadi kudapan saat bersilaturahmi di ruang keluarga. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali studio Sheila. Ya baik, terima kasih Nindi untuk laporannya. Kita tunggu nanti update selanjutnya ya. Selamat kembali bertugas. Selamat siang.